Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas segala nikmat yang tidak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga kita bisa berkumpul di salah satu dari sekian banyak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat asar secara berjamaah, dan dilanjutkan kewajiban kita sebagai seorang muslim juga, yaitu mempelajari agama Islam. Kenapa wajib? Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, belajar ilmu agama, fardu. Itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab tauhid tentang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur, ini sering kita bahas ya. Syukur ini ibadah yang sangat agung. Syukur ini merupakan ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas syukur ya, dulu berbarengan dengan bab sabar. Syukur itu berkaitan dengan sabar. Karena seperti perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, al-imanu nisfani. Iman itu ada dua, terbagi menjadi dua. Iman, satu, itu dibangun atas dua perkara. Yang pertama, nisfu fi sabri, sebagian, separuhnya itu dari sabar. Wa nisfu fi syukri, dan sebagian lagi dari syukur. Nah ini. Jadi dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Jika kita berkata iman, itu ada kaitannya dengan syukur dan sabar. Iman berkaitan dengan syukur dan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur." Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan pandai bersyukur. Nah ini. Surat Ibrahim ayat yang kelima. Terkadang manusia itu ikhwan, manusia nih, ketika diuji, mereka bersabar. Akhirnya mereka bersabar. Dan ketika diberi nikmat, terkadang manusia itu bersyukur. Walaupun nggak semua ya. Bersabar ketika diuji dan bersyukur ketika diberi nikmat. Kalau ada orang yang menggabungkan dua perkara ini, antara sabar dan syukur, maka sempurnalah keimanannya. Nah ini. Bisa nggak kira-kira menggabungkan antara
sabar dan syukur. Saking apa ya? Sakingnya bahasa Indonesia-nya. Saking ya. Saking besarnya perkara sabar dan syukur ini ya, para ulama itu sampai berbeda pendapat. Sabar dan syukur ya, saking besarnya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, para ulama ini berbeda pendapat, berselisih. Mana yang afdol yang mana nih? Antara orang kaya bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Antum pilih mana kira-kira? Antum pilih mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Miskin bersabar. Yakin itu? Yakin ya? Wah, Masya Allah, barakallahu fiik. Hisabnya berat katanya. Mumtaz. Ada yang mengatakan kaya bersyukur itu afdol, lebih utama dibandingkan miskin bersabar. Ada lagi ulama yang mengatakan miskin bersabar itu lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Ini kalau pendapat kita ya. Kalau kita suruh milih, udahlah, miskin tapi sabar berasat. Ngapo? Agak isapnya berat. Ya betul, nggak salah, benar, itu bagus, top, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada orang yang lebih milih, ada orang yang lebih memilih kaya, tapi dia bersyukur. Oh Ustaz, kalau dunia titipan Ustaz, titip ke lah, aku di Pajiru. Bedeng 5 pintu, jadilah kalau dunia titipan. Aku bersyukur. Ada orang yang mikir kayak gitu. Jadi mana yang paling utama? Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, antara kedua ini, ikhwan, miskin bersabar atau kaya bersyukur, yang paling utama adalah orang yang bertakwa. Dia kaya, bersyukur, kemudian dia bertakwa. Apa definisi takwa? Ada masih ingat nggak? Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Orang kaya, Islam ya, tidak melarang kaya. Nah, ini sering kita ulang-ulangi. Ya. Islam tidak melarang untuk kaya. Boleh kaya, dianjurkan. Ya, karena ada beberapa ibadah yang memang dibutuhkan biaya. Apa, akikah, kurban, umroh, haji. Ini butuh biaya. Dan nggak sedikit. Kalau mau miskin bersabar ya nggak apa-apa. Kita kadang milih, ujilah aku Ustaz dengan kaya bersyukur. Tapi Allah kasih kita miskin. Kalau pengen ya kita pasti pengen kaya, gitu kan. Dari awal mungkin hanya Ustaz, kalau aku kaya Ustaz, aku nak bangun masjid, aku nak umroh tiap bulan, aku nak ini. Tapi Allah bukakan sedikit pintu dunia, lupa. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Lulus dia, sabar. Tidak melakukan yang haram, dia nggak bisa korupsi. Ya gimana mau korupsi kalau miskin kan? Apa yang mau dikorupsi kalau miskin? Mau mencuri takut nanti diajar orang nanti, di masa orang nanti. Akhirnya dia ya bersabar. Tapi banyak manusia yang nggak lulus ujian ketika dia diuji dengan kekayaan. Udah kaya dia lupa, tidak bersyukur. Akhirnya dia mengatakan apa? Kayak Korun. Wah ini galau ini karena hasil kerja keras aku. Kalau kau nak kaya, begawe akhi. Betul. Tapi dia menisbatkan kekayaan itu karena kepintaran dia dalam berbisnis. Ini nggak boleh. Sedangkan apa kata Ibnu Taimiyah tadi? Orang yang paling utama itu yang paling bertakwa. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Kalau dia bisa kaya dan dia bersyukur, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lebih utama. Kalau dia miskin, dia bersabar dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan dia bertakwa kepada Allah, dia berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dia menjauhi apa yang Allah larang.
ini lebih utama juga. Tapi kalau miskin, udah miskin, nggak sabar, nggak bertakwa. Wah ini apa ini? Kalau bahasa linggaunya apa? Kati ambiannya lagi. Miskin, nggak sholat, main slot. Lah, ini paket combo ini. Gimana mau? Apa lagi yang mau diharapkan? Miskin tidak bersabar. Ada juga orang yang kaya tapi tidak bersyukur. Ada nggak kira-kira? Banyak ya. Orang kaya tapi tidak bersyukur. Dia menisbatkan kekayaannya itu karena kerja keras dia. Padahal kaya atau miskin itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira kaya itu udah ujian, Pak. Banyak duit itu juga ujian. Akhirnya dia timbullah rasa sombong. Kenapa Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berpendapat demikian? Karena di antara para nabi dan rasul, ada yang kaya, ada yang miskin. Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang paling terkenal di masanya. Anak buahnya, tentaranya bukan hanya dari golongan manusia, tapi juga dari golongan jin. Kalau pingin apa sesuatu, ya, tinggal mengedipkan mata. Mindahkan kerajaan hanya mengedipkan mata. Ini nabi yang kaya. Kalau nabi yang miskin, banyak. Nabi Muhammad SAW, walaupun ya sebagian riwayat Nabi Muhammad SAW itu kaya ya, dari keturunan orang-orang kaya. Ketika menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, berapa maharnya? 20 ekor unta. Maharnya kurang lebih 20 ekor unta. Berapa rupiah? Kalau berapa uangnya kalau dirupiahkan 1 ekor unta itu? Tapi apa? Beliau berdagang. Beliau pernah menahan lapar. Beliau pernah mengganjal perutnya dengan batu. Apakah beliau protes dengan takdir Allah? Enggak. Beliau ketika meninggal menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Untuk apa? Untuk makan. Baju perang besinya itu ya, digadaikan sama orang Yahudi. Kenapa digadaikan dengan orang Yahudi? Kenapa nggak digadaikan dengan sahabat? Sedangkan dalam beberapa riwayat ya, sahabat Nabi Muhammad SAW itu ada sekitar 10.000 sahabat. Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Apa hikmahnya? Kalau menggadaikan kepada para sahabat, sahabat tidak mungkin tega. Nabi, utusan Allah, pemimpin negara, panglima perang, menggadaikan bajunya. Pasti sahabat, oh jangan Nabi, butuhnya berapa? Sudah untuk makan, sekeranjang kurma dikasih sama para sahabatnya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Para sahabat juga banyak yang kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kaya. Yang miskin banyak nggak? Banyak. Abu Hurairah, miskin mereka. Anas bin Malik, mereka dari kelompok orang-orang miskin. Tapi mereka bersabar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi mau kaya ataupun miskin, ya, yang penting kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi apa-apa yang Allah larang. Karena syukur ini ibadah yang sangat besar yang lain di sisi Allah. Oleh sebab itu banyak dari hamba-hamba Allah yang tidak bisa bersyukur. Siapa yang mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Coba hari ini udah berapa kali mengucapkan hamdalah? Padahal nikmat Allah itu sangat besar. Banyak nikmat Allah, Pak.
Nikmat Allah kepada kita tuh banyak. Kita tuh seolah-olah selalu diuji oleh Allah. Seolah-olah kita itu selalu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau usia kita 35 tahun ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari 35 tahun. Dari dalam kandungan pun ya, Allah sudah kasihkan rezeki sama kita. Sekarang ya, saat ini ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oksigen gratis kita. Saya mohon maaf, kita bisa buang angin. Itu nikmat yang sangat besar, Pak. Banyak orang yang dirawat di rumah sakit gara-gara apa? Tidak bisa buang angin. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak orang yang diuji dengan kemiskinan dan mereka bisa bersabar. Berhasil mereka. Sehingga orang-orang miskin banyak yang masuk surga. Dan juga banyak orang yang diuji dengan kekayaan, ternyata mereka tidak berhasil. Mereka tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, hingga akhirnya mereka masuk neraka. Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, "Atala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahlihal fuqara." Aku mendatangi surga, maka aku melihat kebanyakan penduduk surga itu fuqara. Siapa fuqara? Orang-orang fakir, orang-orang yang miskin. Penduduk surga itu banyak orang yang miskin, dari golongan orang-orang miskin. Kenapa demikian? Ya karena hisabnya lebih ringan. Jangan dikira apa yang kita punya saat ini tidak ada hisabnya, Pak. Hisabnya sangat berat. Sering kita jelaskan. Jadi tidak usah ngiri, tidak usah dengki dengan pencapaian orang lain. Orang lain mau punya rumah, mau punya mobil, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu mengerjakan apa yang Dia inginkan. Terserah Allah mau ngasih ke sama siapa aja. Ngapain kita harus iri dengan orang lain? Seandainya dunia ini, Pak, dunia ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti orang-orang non-muslim itu tidak akan diberi oleh Allah walaupun seteguk air. Tapi ya karena dunia ini hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih. Mereka pengen dunia, Allah kasih dunia terus. Sampai kapan? Sampai hati mereka tertutup dari hidayah. Jadi jangan heran lihat orang kaya tapi nggak sholat, lihat orang kaya tapi belum haji. Jangan heran, dia mampu buat haji yang fasilitas paling utama pun dia mampu. Ketika ditanya, "Pak, kok belum berangkat haji, Pak?" Wah, belum ada panggilan hati. Nah, gimana kalau kayak gitu ya? Uangnya banyak tapi belum umroh. Kenapa belum umroh? Belum ada panggilan dari hati. Aku ini masih banyak dosa, belum siap. Padahal umroh itu menghapuskan dosa. Ini nikmat dari siapa kira-kira, Pak? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak lulus dia dari ujian kekayaan. Kita mati nggak punya rumah nggak berdosa, Pak. Kita mati nggak punya mobil nggak berdosa kita. Tapi kita berdosa kalau kita mati belum berangkat haji. Sedangkan kita punya duit, fisik, mampu. Nah ini. Orang miskin kenapa banyak masuk surga? Karena sulit bagi orang miskin untuk melakukan maksiatan. Walaupun ada ya, tapi sedikit. Orang miskin sulit mau beli khamr, mau berzina sulit orang miskin. Akhirnya sabar dia, bertahan ya. Datang ke tempat maksiat, orang miskin ini sulit. Nah, kita murojaah tentang syukur dulu ya.
Masih ingat rukun-rukun atau syarat-syarat dari syukur? Ada berapa waktu itu? Ada 3 kalau nggak salah ya. Yaitu kita mengakui dalam hati kita. Kita mengakui, betul-betul mengakui segala nikmat yang kita miliki saat ini, ya, baju, kendaraan, istri, anak, ya, pekerjaan, ya, apalagi usaha, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita dulu yang ngomong, alhamdulillah. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah, saya bisa punya semua ini. Ini penting, Pak. Jangan sampai kita seperti Qarun, yang dia mengatakan, ya ini semua karena kepintaran saya, karena ilmu yang saya miliki. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa mengakui nikmat, atau mengakui dengan hati bahwasanya segala nikmat yang kita miliki ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui 2 hal. Yang pertama itu ma'rifatul nikmah, mengenal nikmat. Kita harus lakukan yang harus kita lakukan, ya, agar kita bisa bersyukur dengan hati kita, ya. Kita mengetahui nikmat itu sendiri. Coba kalau dibandingkan kita dengan mungkin ya 15 tahun yang lalu, ya kan, atau 10 tahun yang lalu, atau mungkin 3 hari yang lalu, mungkin kita nggak punya apa yang kita punya saat ini. Dulu sulit. Kalau dengar cerita mbah-mbah kita dulu kan, mau berangkat ke kota, ya, ke Lubuk Linggau ini berapa kali naik kendaraan, ya. Jalannya jelek kalau dari dusun-dusun itu. Sekarang alhamdulillah, ya, nikmat yang sangat besar, ya. Jalannya sudah bagus, ya, kendaraan mudah dijangkau, ya. Nah, ini nikmat, Pak. Nikmat sehat, ya. Nah, ini kita lagi di rumah sakit nih. Coba kita keluar aja, ya. Keluar dari ruangan ini udah kelihatan tuh, ya. Atau bapak-bapak dan ibu yang lagi menjenguk saudaranya lagi sakit, ya. Kita baru merasakan nikmat itu ketika kita kehilangan nikmat tersebut. Nikmat sakit, nikmatnya punya gigi. Kapan? Ketika sakit gigi. Nikmatnya mata kapan? Ketika matanya mulai apa ya? Rabun. Ini nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus mengenal nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, ma'rifatul mun'im, yaitu mengenal siapa yang memberi nikmat. Kita nih Pak, ya, dikasih uang sama orang 100.000, wah, ingatnya bertahun-tahun, Pak. Dikasih sama orang uang 100.000, ingatnya sama orang, jasanya orang ini bertahun-tahun. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita segala nikmat, kita kok tidak bersyukur, Pak? Ini gimana nih ceritanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat, tapi kita tidak bersyukur. Yang pertama tadi apa tadi? Harus bersyukur dengan hati. Harus meyakini, ya, bahwasanya segala nikmat yang kita miliki ini, ya, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah, 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 ya. Sambil jalan alhamdulillah, alhamdulillah. Habis makan mengucapkan alhamdulillah. Kalau sendawa, Allahu alam, ya, sendawa tahu ya, bede itu mengucapkan alhamdulillah, Allahu alam, kami belum pernah ketemu hadisnya, ya, yang memerintahkan ketika bersendawa harus mengucapkan hamdalah. Justru ini aib di antara para sahabat dulu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, ketika hendak
pengen bersendawa, diperintahkan oleh Nabi itu suruh nahan, ditahan. Waliyazubillah, apalagi sampai dia dibuat-buat lagi sholat misalnya, lagi sholat, nah ini aromanya kurang sedap. Ini bisa mengganggu kekhusyukan. Kalau antum, kalau bapak-bapak dan ibu pernah bersebelahan sama orang kayak gini dan aromanya kurang sedap, boleh dibatalkan sholatnya, Pak. Batalkan sholatnya, pindah ke tempat yang lain. Karena ini bisa mengganggu kekhusyukan. Khawatirnya tidak tumakninah sholatnya. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Caranya gimana? Perbanyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pujiannya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menceritakan atau menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat oleh Allah itu badan yang lengkap, badan yang sehat, badan yang sempurna. Cara bersyukurnya gimana? Ya kita jaga badan kita dari berbagai macam penyakit. Ya memang penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita wajib berikhtiar untuk menjaga kesehatan. Kita punya uang, mampu beli baju, ya kita belikan baju. Pakai bajunya untuk baju yang terbaik, dipakai untuk sholat. Bahkan usahakan kita punya baju yang memang khusus digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipakai ketika kapan? Sholat malam, ketika sholat subuh, ketika sholat Jumat. Ini punya baju-baju terbaik. Nggak harus mahal, tapi yang terbaik, yang terbagus. Bagus belum tentu mahal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau sebut-sebut dengan bersyukur. Yang tahu ini, Pak, yang tahu tujuannya kita menampakkan nikmat itu kita sendiri. Kita punya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita mengatakan, wah ini alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Tapi hati kita ingin pamer. Hati kita tujuannya untuk merendahkan orang lain. Kita mampu beli kendaraan roda 4 misalnya. Ya mungkin lisannya mengatakan, wah ini nikmat dari Allah. Tapi hatinya, dia hanya ingin manas-manasi tetangganya. Wah ini termasuk kategori sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sudah kita jelaskan dari awal bahwasanya Islam itu tidak melarang untuk kaya. Kalau kita punya uang, mampu beli kendaraan, beli. Kalau nggak mampu, sabar. Berarti belum Allah kehendaki gitu. Jangan sampai istibto. Apa itu istibto? Istibto itu sukses belum waktunya. Nah, ini. Makso. Ya mungkin sekarang kalau kita nggak tahan pun, Pak, ya. Kalau sekedar mau punya rumah, punya kendaraan roda 4 pun gampang kayaknya. DP-nya 3 juta, ya kan? Bahkan wallahu alam pernah lihat iklannya itu 100.000 sudah terima kunci. Ini kalau iman kita nggak kuat, ya udah selesai kita. 100.000 nerima kunci per bulan 800.000 tapi 25 tahun. Mati bukan ninggalin warisan, malah ninggalin hutang nanti. Repot kita. Sabar. Belum mampu beli rumah, ngontrak dulu. Ngekos. Nggak berdosa kalau mati tidak punya rumah. Kita wajib memberikan tempat tinggal sama keluarga kita. Tapi tidak wajib punya rumah. Tempat tinggal itu bisa kontrakan, bisa rumah dinas, ya. Ini boleh. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota tubuh.
Caranya gimana? Yang pertama, menampakkan ya, dengan cara menampakkan nikmat tersebut dan tidak mengingkarinya. Ya. Banyak ya dalil-dalil dari Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk menampakkan nikmat yang Allah berikan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan salah seorang sahabat. Orang ini bertanya, orang ini mengatakan, aku mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan baju yang lusuh. Baju yang lusuh itu baju yang jelek, kumal. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, apakah kamu punya harta? Kamu punya harta enggak? Punya? Naam, saya punya. Harta apa saja? Beliau menjawab, saya punya unta, saya punya kambing, saya punya kuda, saya punya budak. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, fa idza ataqallaha malan falyura atharu nikmatillahi alaika. Kalau kamu diberikan nikmat oleh Allah, hendaklah kamu tampakkan wujud dari nikmatnya kepadamu. Punya apa tadi? Unta, punya kambing, punya kuda, punya budak. Budak ini pembantunya ya. Di zaman itu, kalau sekarang nggak boleh lagi punya budak. Punya unta, punya kambing, punya kuda, punya budak, tapi pakai baju lusuh. Kamu punya harta nggak? Kata Nabi. Punya. Disebutkan hartanya. Kalau kamu punya harta, tampakkan nikmat Allah itu padamu. Ya, pakai baju yang bagus. Ya, ketemu orang itu usahakan harum, ya, wangi, nyaman orang. Ya. Tapi kalau perempuan, harumnya hanya di rumah ya. Kalau perempuan pakai parfum keluar, harum tapi haram. Harum tapi haram. Boleh pakai parfum tapi di rumah. Kalau perempuan mau pakai parfum, parfum yang tidak meninggalkan bekas. Contohnya apa? Deodoran. Karena ibu-ibu pakai jilbab besar, tapi kadang pas lewat itu subhanallah ya, baunya kurang sedap. Kalau pakai deodoran atau parfum yang tidak meninggalkan bekas ya, boleh dipakai sehingga apa? Menyamarkan bau badannya. Ini kalau laki-laki usahakan pakai penampilan yang bagus, penampilan yang enak dipandang. Nggak harus mahal, nggak harus pakai parfum jutaan, nggak harus. Cukup pakai parfum yang sesuai kemampuan kita aja. Yang nyaman, orang kalau ngobrol sama kita itu nyaman. Ini Islam yang sesungguhnya, Pak. Islam itu indah. Jadi nggak harus pakai baju kumal, nggak harus mukanya tuh disayu-sayukan. Biar apa? Biar kelihatan kalau kita tuh sholat malam terus. Terus apa? Badannya kurus kering. Biar kelihatan kalau dia puasa terus, Senin Kemis, bahkan puasa Daud. Ini nggak sampai seperti itu. Kemudian cara bersyukur dengan anggota badan, ya, bersyukur dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan harta kita, nikmat yang Allah berikan itu untuk apa? Bersedekah, haji, umroh. Ya. Tadi sudah kita jelaskan di awal bahwasanya ada beberapa ibadah itu memang yang butuh harta. Ya. Jadi bukan budak dunia ya. Siapa yang disebut budak dunia? Budak dunia. Orang yang gilo harto, orang yang bekerja tapi meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan lanjut terus, nggak usah berhenti. Gimana ini? Meninggalkan pemberi rezeki untuk mencari rezeki. Ya, gimana kira-kira? Padahal yang ngasih rezeki kita siapa, Pak? Allah. Kalau kita punya toko, punya jualan, yang mendatangkan pembeli siapa? Allah. Bukan karena iklan kita yang hebat, bukan karena promosi kita, bukannya. Tapi Allah yang menggerakkan hati mereka untuk beli sama kita. Terus kenapa kita masih ragu meninggalkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kalau kita punya harta, gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, haji, umroh,
berbakti kepada orang tua, ya. Syukur-syukur bisa ngajak orang tuanya umroh, ya. Ngajak orang tuanya pergi haji, ya. Ini sebuah nikmat yang besar. Kemudian nikmat yang Allah berikan tidak digunakan untuk bermaksiat, ya. Punya harta banyak, aku nak bikin ini nak bikin diskotik di Linggau, diskotik terbesar di Linggau. Padahal harta dia itu yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah bikin diskotik, ketika Allah cabut nikmatnya, mulai ngeluh. Aku lagi diuji sama Allah, Pak. Allah ambil harta aku lagi diuji. Ini bukan ujian, Mas. Azab ini. Bedakan antara ujian sama azab. Yang diuji itu siapa? Ya kita, orang yang beriman. Orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya kita sedang diuji. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, siang-siang makan nasi bungkus kalau puasa. Ya. Disuruh haji nggak mau, disuruh umroh nggak mau, walaupun punya duit. Ya. Ketika usahanya down, bangkrut, ya, mulai aku lagi diuji sama Allah. Sekolah nggak pernah kok tahu-tahu ujian, Pak. Ya. Ini kurang pas. Yang diuji itu siapa? Orang yang beriman. Allahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam bab ini, apabila seseorang itu menisbatkan kenikmatan kepada perbuatan dan usahanya, maka itu adalah suatu bentuk kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa, Pak? Mengimani Allah dalam hal perbuatan, pengaturan. Nah ini tauhid rububiyah. Kita beriman kepada Allah bahwasanya Allah yang ngasih hujan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur alam semesta. Nah, ini tauhid rububiyah. Kalau ada orang yang mengatakan saya kaya itu karena hasil kerja keras saya, maka dia sudah melakukan kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Dan kalau dia menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia menyangka bahwa dia adalah orang yang berhak. Ya alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Ya memang aku pantas dapatnya. Ini nikmat dari Allah, ya karena memang aku pantas. Aku sekolah, aku belajar, aku pintar, akhirnya bisa kerja di perusahaan besar, perusahaan luar negeri, gajinya puluhan juta, ratusan juta. Saya pensiun dini, buka usaha, buka kebon, ya. Akhirnya omset saya per bulan 200 juta misalnya. Ya wajar. Ini nikmat dari Allah, pantas saya dapatnya. Nah ini, ya. Ini nggak boleh ya. Ini juga tidak boleh. Tapi ya kalau kita mengatakan, kita misalnya ketemu teman kita nih, masya Allah ya kalau sekarang ya sudah punya rumah, alhamdulillah ya. Aku bisnis, alhamdulillah saya usaha, saya bisnis, akhirnya saya bisa beli rumah. Ini nggak apa-apa. Dia tidak menisbatkan nikmat tersebut murni karena hasil kerja keras dia. Kemarin juga sudah kita jelaskan ya. Misi utama iblis, misi utamanya ya. Kalau prestasi tertinggi iblis apa? Masih ingat nggak? Prestasi tertinggi iblis. Membuat rumah tangga bercerai. Kalau ada suami istri bercerai, nah iblis tepuk tangan, Pak. Setiap hari syaitan, anak buahnya iblis itu keliling menggoda manusia. Suami istri dibuatnya bercerai. Sore dia atau malam dia laporan ke iblis, wahai iblis, hari ini saya sudah membuat fulan dan fulanah bercerai. Nah, dirangkul sama iblis, wah ini baru sahabat saya ini bagus top ini. Dan di antara misinya iblis itu membuat kita ini tidak bersyukur.
Dibuatnya kita ini kurang terus. Dibuatnya kita merasa kurang. Iblis, kisahnya iblis diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Qala fabima akhwaitani udanna lahum siratal mustaqim summa la tiyannahum man baina aidihim wa man khalfahum an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, wahai Allah, karena engkau sudah menghukum saya sesat, karena nggak mau apa? Sujud pada Nabi Adam alaihissalam, ini dianggap sesat. Padahal sujudnya sujud apa? Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena engkau sudah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka, menghalangi manusia dari jalan engkau yang lurus, Shiratal Mustaqim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Wala tajidna aktsaruhum syakirin. Dan engkau akan mendapati mereka itu kebanyakan tidak bersyukur. Nah ini Pak, ini tugas iblis. Dibuatnya tidak bersyukur, kemudian manusia ini selalu merasa kurang. Dapat gaji 3 juta, kurang. Semakin tinggi pemasukan, semakin tinggi gaya hidup. Gaji 5 juta, nggak ada pakai motor tahun 90. Belilah yang tahun 2022. Kredit DP-nya 1.200.000 per bulan 800.000. Tapi berapa? 36 bulan. Kalau cash harganya 21 juta. 36 bulan jadinya berapa? 31 juta. Kalau dikreditkan. Ini indah, terlihat indah. Nggak apa-apa lah, yang penting punya motor baru. Dibuatnya nggak bersyukur, padahal dia kerja pakai motor tahun 2000-an itu bisa. Nggak apa-apa kok, cuman bayar 800.000 kok sebulan. Kecil 800.000. Gaji aku 5 juta. Tapi berapa? 36 bulan. Belum 36 bulan dijual motornya laku 11 juta. Tekor Pak. Kalau biasanya orang yang ngerti, lebih baik sabar beli motor second. Gajinya 20 juta, nggak mungkin pakai mobil tahun 94. Nggak mungkin pakai mobil tahun 98. Akhirnya apa? Kredit mobil yang sebulan 8 juta, 10 juta. Ini dibuatnya indah sama iblisnya. Dibuatnya kita tuh selalu kurang terus. Udah punya motor, nah, udah enak lah hidupnya. Beli motor harga 60 juta. Ketemu teman-teman lingkungan yang punya motor 120 juta. Akhirnya kurang. Dijualnya motor ini buat DP motor yang 120 juta. Terus dibuatnya seperti itu terus. Benar kata iblis. Ketika dia membantah Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau akan dapati mereka kebanyakan tidak bersyukur. Dan para ulama mengatakan, yang paling banyak nggak bersyukur itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Yang paling banyak nggak bersyukur? Perempuan, Pak. Perempuan ini makhluk yang paling banyak tidak bersyukur. Ini wanita ini bengkok, lemah akal dan agamanya. Jadi mudah kena tipu daya iblis. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika dia diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mendapati penduduk neraka, ditampakkan surga dan neraka.
Dan ketika melihat penduduk neraka, dilihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan, wanita, istri. Karena wanita ini kebanyakan kufur. Apakah kufur pada Allah? Enggak. Dia beribadah kepada Allah. Dia mengerjakan sholat, tapi kufurnya kepada suaminya. Dikasih nafkah sekian, kurang. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini ngasih nafkah sesuai kemampuan kita, bukan sesuai gaya hidup istri kita. Nah, ini yang perlu dipegang nih. Banyak suami yang terjerumus pada dosa, pada masalah, itu karena apa? Ngimbangin gaya hidup istri. Ngimbangin gaya hidup istri. Ayolah mas, gadai lah SK tuh. Bisa ini kita. Gadai SK. Gak tahu SK apa ya. Sertifikat vaksin bisa nggak digadai? Nggak bisa. Yang punya sertifikat gadai. Kaget lah lo. Masalah bayar tuh kaget dulu. Yang penting kita punya rumah mas. Capek mas kontrak terus. Kontraktor kita ini mas. 6 tahun nikah, 8 kali pindah kontrakan. Nggak apa-apa ya. Nggak berdosa. Tapi kalau maksa, gaji 2,5 juta, gadaikan SK, potong 2.200.000, nerima 300.000. Nah, tanggal 1 gajian, 30 hari pusing. Karena apa? Nggak bersyukur pak. Kufur nikmat. Sudah dikasihkan kontrakan yang nyaman, ada kipas anginnya, ada fasilitas kajiannya, diajak suaminya kajian, tapi masih kurang bersyukur. Dia hati-hati. Laki-laki biasanya terjerumus pada dosa karena ngimbangin gaya hidup. Ngimbangin gaya hidup siapa? Pasangannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat ya. Yang terakhir ya, perlu kita ingat bahwasanya kaya atau miskin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sekarang bisa bilang, ujilah aku dengan kekayaan ya Allah, capek aku miskin terus. Jangan dikira diuji dengan kekayaan itu enak ya. Kita lihat orang usaha punya, kendaraan bagus, ya kan? Rumah masya Allah bagus. Ya. Tapi kita nggak tahu nih ujian dia tuh apa. Gimana kira-kira? Antum punya kerja, gaji 5 juta sebulan atau 4 juta sebulan, istri bertakwa, taat sama suami, anak-anak sehat semua, ganteng, cantik, lucu, sehat. Dibandingkan antum penghasilan 15 juta per bulan, di rumah nih kayak neraka. Istri bantah terus, anak-anak nggak tahu kemana. 24 jam main HP, 12 jam anak kita. Gini, pusing nggak kira-kira pak? Pusing kita. Nggak ada kebahagiaan. Istri disuruh bikin kopi aja bantah terus, pegel hati pak, nggak ada kebahagiaan di situ. Jadi jangan dikira kaya atau miskin itu bukan ujian. Semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, ujian kekayaan itu lebih berat. Ustaz, harta udah dibawa mati. Kata siapa? Harta bisa dibawa mati. Kalau kita bijak mengelolanya. Kita punya harta, beli ke semen 5 sak. Berapa semen 5 sak? Tak sampai 500.000. Bangun ke masjid, nitip ke masjid. Ini harta bisa kita bawa mati. Kita mati jadi amal jariah. Mau jadi amal jariah atau dosa jariah? Nah, tinggal kita yang menentukan. Karena tadi Nabi Muhammad SAW ketika melihat surga, banyak dilihatnya itu orang-orang yang miskin, bukan orang yang kaya. Ala kulli hal, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita semua sedang dalam ujian. Tergantung kita mau jadi orang miskin yang bersabar atau jadi orang kaya yang bersyukur. Mau kaya bersyukur atau miskin bersabar, yang paling baik, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.